Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para siswa dan siswi peserta didik kelas 11 Madrasah Aliyah Fajar Islam sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Kali ini perdana kita belajar dari rumah selama COVID-19 ini. Dan kali ini juga adalah pertemuan perdana kita di tahun pelajaran baru tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam selalu tercurah keriban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para penerus jejak langkah beliau dari dahulu kini hingga akhir zaman nanti. Para peserta didik sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapat kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Kemudian mari bersama-sama Bapak cek dulu ya kehadirannya. Silahkan untuk absen kali ini kalian masukkan nama kalian di kolom komentar dengan kalimat sebelumnya. Kalian tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau boleh disingkat Assalamualaikum WRWB. Kemudian dilanjutkan di belakangnya dengan nama lengkap kalian. Oke, para siswa dan siswi sekalian yang berbahagia, untuk pertemuan pertama kita pada kesempatan hari ini, bab yang pertama bertema tentang memahami ilmu kalam. Ada beberapa bahasan di dalam bab ini sesuai dengan peta konsep yang ada di buku. Nah, kalau kalian mau melihat silahkan dicek, Bapak bagikan linknya di media WhatsApp. Yang pertama, di memahami ilmu kalam ini ada pengertian dari ilmu kalam itu sendiri, kemudian dasar pembahasan ilmu kalam, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam, sejarah ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain, dan yang terakhir, peran ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas dua, yaitu pengertian ilmu kalam dan dasar pembahasan ilmu kalam. Nah, yang pertama, pengertian ilmu kalam. Secara harfiah atau secara etimologi,
Kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Nah, maka jika hanya sekedar pembicaraan, misal ibu-ibu mengerumpi atau apalah bercanda dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu kalam. Nah, karena perlu digarisbawahi, pengertian ilmu kalam di sini adalah pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Maka, ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis, sehingga ia erat dengan ilmu mantik atau logika. Istilah lain dari ilmu kalam adalah teologi Islam, yang diambil dari bahasa Inggris yaitu teologi. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam disebut juga ilmu yang membahas soal-soal keimanan. Ada beberapa alasan kenapa ilmu kalam ini dinamai dengan ilmu kalam. Di antaranya, sebagian para ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam itu yang biasa digunakan oleh para filosof, para ulama menyebut metodenya itu dengan sebutan al-kalam. Sehingga mereka yang disebut ahlul kalam, sedang para filosof dapat disebut sebagai ahlil mantik. Kemudian yang kedua, kenapa ilmu ini dinamai dengan ilmu kalam? Pada abad kedua Hijriah ada persoalan yang mengguncangkan umat Islam, yaitu tentang persoalan kalamullah. Apakah kalamullah itu diciptakan atau bukan? Kemudian, secara terminologi, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika dan filsafat. Selain itu, definisi ilmu kalam juga mempunyai banyak pendapat, antara lain Ibnu Khaldun. Beliau mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani, yang diperkuat dengan dalil-dalil yang bersifat rasional. Kemudian Mustafa Abdul Razik, beliau berpendapat bahwa ilmu kalam bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah, beliau menyebut ilmu kalam ini dengan fiqhul akbar. Menurut persepsi beliau, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih terbagi atas dua bagian. Yang pertama, fikih al-akbar yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Kemudian, fikih al-asghar yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah maupun
argumentasi rasional, argumentasi nakliyah berupa dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sedangkan argumentasi rasional yang dimaksudkan adalah landasan pemahaman menggunakan metode berpikir yang filosofis, atau ilmu kalam yang membicarakan tentang wujud Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, dan membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan atau Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Kemudian memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu dasar pembahasan ilmu kalam. Dalam pembahasan ilmu kalam terdapat 4 dasar, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, yang ketiga pemikiran manusia, dan yang keempat insting. Dasar pembahasan ilmu kalam yang pertama yaitu Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, surah yang ke-112 ayat 1-4. Keseluruhan surat ini membahas tentang identitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita sudah tahu bunyi ayat ini dan mungkin tidak ada yang tidak hafal. Bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 59, ayat ini membahas tentang tempat Allah telah menciptakan alam raya, yang berbunyi Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. 'Alal 'arsyir rahman fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Muhammad, tentang dianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa dialah yang menciptakan langit dan juga bumi, beserta apa yang ada di antara keduanya di dalam 6 masa. Pesan yang kedua, kita disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan tentang wujudnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka tanyakanlah tentang Tuhan, tanyakanlah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ulama yang mewaris ilmunya para nabi. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Quran surah Al-Fat
ayat ke-10. Ayat ini membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dengan dalam tanda kutip tangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah wa sayu'tihi ajran 'azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu jahat ataupun buruk, semua berakhir atau kembali kepada diri kita sendiri. Nah, bila kita berbuat kebaikan, maka pahala yang kita dapat. Sebaliknya, jika kita berbuat kejahatan, maka dosa dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepada kita. Kemudian dasar pembahasan ilmu kalam yang kedua yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini cukup panjang hadisnya. Nah, nanti silahkan kalian baca di buku paket yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Kemudian dasar pembahasan atau dasar pembahasan ilmu kalam yang ketiga yaitu pemikiran manusia. Pada pertumbuhan awal pemikiran Islam, para ulama telah menggunakan rasionya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, jauh sebelum filsafat Yunani. Hal ini terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, yakni ayat Al-Quran yang samar maksudnya, sehingga membutuhkan pemikiran akal untuk memahaminya. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakkur, tadabbur, tazakkur, tafaqqah, nazhar, fahima, aqala, ulul albab, ulul aim, kemudian ulul absar, dan ulun nuha. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu afamay yakhluqu kaman la yakhluqu afala tazakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran surah An-Nahl ayat 17. Jadi di ayat sini dijelaskan bahwa jelas Allah itu berbeda dengan apa yang diciptakannya. Jadi semua apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya Allah. Dan ciptaannya Allah berbeda dengan Allah. Kemudian dasar pembahasan ilmu kalam yang terakhir atau yang keempat yaitu insting. Secara naluriah manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Abbas Mahmud Al-Aqad
mengatakan bahwa keberadaan mitos merupakan asal-usul agama di kalangan orang-orang primitif. Sejak pemikiran pemujaan terhadap benda-benda alam berkembang di wilayah-wilayah tertentu, pemujaan terhadap benda-benda alam berkembang secara beragam. Di Mesir, mereka menganggap suci terhadap burung-burung elang, burung nas, kemudian binatang yang sejenis anjing hutan, buaya, dan lain sebagainya. Anggapan itu berkembang menjadi pemujaan terhadap matahari. Dari sini berkembang lagi menjadi percaya adanya keabadian dan balasan bagi amal perbuatan baik. Para peserta didik sekalian yang Bapak banggakan, demikian untuk kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala, bisa belajar bertatap muka, bermajlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.